Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah di malam hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairi natiqina biha, untuk melanjutkan belajar kita yaitu mempelajari kitab durusul lughah al arabiyyah li ghairi natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadza. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Mau pakai kursi. Ini ya. طيب مباشرة، كيف حالكن أيها الطالبات؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Mubasyarah, kita langsung saja Ibu ya. Sambil menunggu yang lain kita sedikit kemarin aina wasalna fi liqa'ina al-madi. Kita di pertemuan yang lalu sampai di mana Ibu? Pelajaran 17. Ad-darsus sabi'a asyara. Ya. Kita sampai di pelajaran ke-17. Masih di 17 Om ya? Betul, masih 17. 17 akhir Ustaz. 17 akhir Ustaz. 17 terakhir. Pada PR Ustaz. Naam. Saya ingat. Ibu sebagian alhamdulillah kebanyakan sudah mengumpulkan. Untuk yang belum nanti silahkan disusulkan, ya masalah. Ad-darsus sabi'a asyara, kemarin tentang al-mubtada wa khabaruhu idza kana jam'an. Mudah kan Ibu ini ya? Insyaallah. Setelah kemarin kita untuk tamarin yang sudah kita selesaikan baru at-tamrinul awal saja. Sah? Sahih? Betul? Ya. Ya. Sah. Al-yawm atau hadhihi al-lailah sanastamir ila at-tamrin ats-tsani. Kita lanjutkan ke latihan kedua Ibu sekalian. Kemarin latihan kedua baru nomor 1 saja yang kita jawab. Sah? Iya Ustaz. Sah. Ini kemarin at-tamrin ats-tsani perintahnya hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyata ila jam'in. Rubahlah setiap mubtada pada setiap susunan kalimat berikut ini menjadi bentuk jamak. Nah, kalau mubtada'nya dirubah biasanya khabarnya ikut terpengaruh. Misal di sana al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun mubtada' dan khabar ini. Ketika kita rubah mubtada'nya al-babu menjadi jamak, jadi al-abwabu, maka khabarnya berubah menjadi mufrad muannats maftuhatun. Karena al-abwabu ini jamak ghairu aqil. Gitu kan Ibu ya? Iya Ustaz. Iya. Baik. Kita langsung Mubasyarah, kemarin nomor 1 sudah dijawab. Hadza qalamun jadidun. Jadinya bagaimana Ibu kemarin? Hadhihi al-aqlam jadidatun. Ahsantunna, hadhihi aqlamun jadidatun. Seperti itu kalau dirubah menjadi jamak. Makanya hadhihi. Kenapa kok hadhihi? Karena yang ditunjuk ini jamak ghairu aqil. Jadidatun dengan sebab yang sama. Mubtada'nya jamak ghairu aqil. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Kita coba jawab satu persatu, dimulai dari Bu Anita. Tafadhali raqam 2. Halo? Iya Pak. Tafadhal. An-nujumu
jamilatun. Sekali lagi, An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Fatahullah alaih. An-nujumu jamilatun. Mudah kan Bu Adita? Ini kemarin buat PR ya Ustadz? Enggak, PR-nya yang latihan 3. Oh ya udah berarti benar ya. Oke. Ya kan, ya? PR-nya latihan 3 kan Ibu? Iya, Ya. saya ngumpulinnya yang 3. Saya Nah, ya. Oke. atau ngumpulin semuanya juga nggak apa-apa. Iya. An-nujumu jamilatun. Fatahullah alaih. Thumma Ibu Ashrah hadirah? Lam tahdur? لم تحضر. طيب لا بأس. بعدها إبو تيترا، تفضلي إبو تيترا. الرقم 3. Tilka kutubun qadimatun. تلك كتب قديمة. ما شاء الله أحسنتي. تلك كتب قديمة. Berarti sudah nggak bingung Bu Citra ya? Insyaallah enggak Ustaz. Insyaallah. Rahmatullahi. Nastamir. بعدها setelah Bu Citra siapa? Bu Dewi, tafadhali Bu Dewi. Tilkal buyutu jamilatun. Tilkal buyutu Jamilatun. أحسنتي. تلك البيوت جميلة. فتح الله عليك. أحسنتي. إن شاء الله juga nggak bingung kan Bu Dewi ya? Insyaallah Ustaz. نعم. فتح الله عليك. وعندها ديتا حاضرة. ديتا نور فاضلة. ديتا لم تحضر. أي نعم لم تحضر. عندها إذن Ibu Edita Anggraini, tafadhali. Raqam 5. Tilka ini al-bait. Oh ini dzalik al-bait ya. Tilka buyutu tilka Enggak, nomor 5, Om. Kan nomor 4 sudah. Oh iya. Tilkal buyutu jamilatun. Sekarang nomor 5. Hada darsu sahlun, kalau dirubah jadi jamak jadi Hada durusu sahlatun. sekali lagi, coba. Salah. Tilka durusu sahlatun. Ahsanti. Coba pelan-pelan, coba. Ini tadi di sini nomor 5 dibaca dulu mufradnya gimana, Om? Hadza, coba hadza. Ini hadza atau dzalika? Oh, hadza. Kan sebelumnya hadal durusu darsu sahlun ya Ustaz. Betul. Jadi tilka. Oh, coba hadza kenapa jadi tilka? Hadza kan ini. Tilka itu. Oh iya, hadi. Oh iya. Wow. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Nah, gitu ya. Insyaallah enggak bingung ya. Hadhihi durusu sahlatun. Fatahallah alaik. Insyaallah. Bisa, Bang. Oke. بعدها setelah Ibu Edita, Ibu Erlina, tafadhali. Iya. Ibu Erlina, raqam 6. Ya. Dzalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Ahsanti. Tilkal jibalu ba'idatun. Mudah ya? Ya. Fatahallah alaik. بعدها Bu Erni, tafadhali. Bu Erni atau Mbak Erni? Tafadhali. Hadal maktabu maksurun. Naam. Hadhil makatibu maksuratun. Hadhil makatibu maksuratun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Hadhil makatibu maksuratun. Insyaallah enggak bingung Mbak Erni ya. Anastamir. بعدها رقم 8 فضيلة. هل حضرت؟ Apakah sudah hadir? فضيلة. لم تحضر. إذن بعدها
Ibu Herawati, aman, tafadhali. Ibu Herawati, raqam 8. Halo, Ibu Herawati. Naam, tafadhali. Ya, ya. Hasihil masjidu jamilun. Ini kan hada masjidun jamilun, ya kan namanya? Di sini aslinya hada masjidun jamilun. Kita rubah menjadi jamak. Jadi masjidnya jadi masajidu. Hada masajidu jamilatun. Coba yakin masih tetap pakai hada? Katanya dirubah jadi jamak. Hasihi 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 masjidu jamilatun. Hadhihi masajidu jamilatun. Masya Allah, ahsanti. Hadhihi masajidu jamilatun. Masih bingung nggak, Om? Iya, Ustaz. Tapi insya Allah sudah paham ya sebenarnya. Iya, yang masajidun belum paham. Masajidu, tidak boleh tanwin. Masajidu. Karena pola jamak ini. Iya. Hadhihi, ini dirubah jadi hadhihi karena ini jamak ghairu aqil. Jamilatun. Iya. Aftahullah lagi ba'daha setelah Ibu Herawati, Ibu Indah Monadiana, apakah hadirah? Ibu Indah, Mona? Lam tahdur, la ba'sa. Yasrullah muraha. Ba'daha Ibu Kurnia. Ibu Kurnia Irawati. Lam tahdur aidan, la ba'sa. Ba'daha Ibu Lina. Ibu Lina Susirawati, lam tahdur aidan. Ba'daha Ibu Nina. Ibu Nina hadirah. Tafadhal Ibu Nina. Hadirah Ustaz. Raqam 9. Halaman. Wah, nyari halaman. Halaman berapa Ibu di sini? Oh, udah Ustaz, halaman sudah. 25. Nah. Nomor 9. Itu belum ngerjain Ustaz. Ini bukan PR, Om. Santai, Om. Bukan ya, keren PR. Ibu berarti ketahuan, berarti PR-nya juga belum. Belum Ustaz. Nah, silahkan, Om. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi sa'atun rakhisatun, kalau dirubah jadi jamak, jadi bagaimana tadi, Om? Hadhihi. Sebentar Ustaz. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ahsanti. Jadi di sana yang berubah hanya sa'ah saja, jadi bentuk jamak. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Gimana, Ibu Nina? Masih bingung tidak? Saya ngerti sih, cuman lupa bahas jamaknya apa. Sa'atun ya, jadi jamak makna salim, jadi sa'atun. A-nya jadi panjang gitu. Sa'atun. Oh, yang panjang A-nya Ustaz. Ya, gimana ya? Ahmad. طيب نستمر بعدها رقم 10 Mbak Nindya Indah Damayanti, apakah hadirah? Lam tahdur. Ba'daha Ibu Nurina Asfin, tafadhali raqam 10 atau raqam 10. Tafadhali. Baru join nih Pak Ustadz, belum ready, sorry. Ya, enggak masalah, boleh coba, Om. Jadi, oke. Ini disuruh ngapain sih? Ini disuruh merubah menjadi jamak, Om.
Oke. Heeh. Hadihi. Nomor 10, nomor 10. Oh, nomor 10. Tilka atau irotun, kabirotun. Tilkat ta'iratu kabirotun. Ini kan aslinya, Mas. Tilkat ta'iratu kabirotun. Ini kalau dirubah jadi jamak gimana? At-ta'irah di sini kan mufrad, tunggal. At-ta'irah di sini mufrad, betul? Iya. Kalau dirubah jadi jamak, misalkan pesawat-pesawat yang banyak. Atau jadi bagaimana? Jadi pakai jamak muannats salim, nggak masalah. Hadihi. Lupa. Sorry. Dirubah jadi jamak muannats salim saja. Atau iratu jadi tinggal ditambah alif dan taknya jadi maftuhah. At-ta'irotun kabirotun. At-ta'iratu. Tu atau tun? Oh, at-ta'iratu kabirotun. Ada alnya kan namanya? Ya. Tapi di sini ism isyarahnya di sini tilka. Tilka. Maka tidak ada perubahan seharusnya, Om. Tetap tilka. Jadi bukan jadi hadhihi. Hadhihi kan ini. Tilka kan itu. Kan beda kan, Om ya? Ini tetap tilka. Coba sekali lagi dibaca. Menurutnya. Tilka at-ta'iratu kabirotun. Ahsanti, Masya Allah. Tilka at-ta'iratu kabirotun. Nggak bingung kan, Om ya? Masya Allah. Nah, fatahullah alaik. Tilka at-ta'iratu kabiratun. Seperti itu tulisannya. Nastamir ba'daha Ibu Siti Khadijah. Hadirah, Bu Siti. Hadirah, Ustaz. Tafadhali ajibi raqam 11. Nomor 11, Om, silakan dibaca. Hadhihi tullabu jadidatun. Hadhihi. Afwan, di sana ada alnya tidak? Enggak ya. Lalu, coba dirubah dulu, coba dibaca dulu, dicoba dulu. Hazihi ya. Hazihi. Coba talib itu aqil atau ghairu aqil? Akil. Aqil. Jadi kira-kira bagaimana, Om? Tolibatun. Talibun jamaknya? Tolibatun. Masa itu kalau tolibatun jamaknya tolibatun. Kalau tolibun jamaknya? Tolibuna. Masa. Gimana ya? Tullabun. Ya kan, Om ya? Iya. Coba dibaca dari awal, Om. Haza. Masa hadza. Iya, hazihi. Masa hadhihi. Bukan ya? Katanya tullab, talibun, tullabun itu katanya berakal, Om. Aqil, berakal. Kalau berakal, kata tunjuknya apa? Hiya. Huwa. Apa sih? Jadi rubah jadi jamak. Tilka ya. Ya jamaknya hadza, Pak. Hazani ya. Haulai ya. Masa hadza nih, ini sakti nih. Hadza nih padahal belum kita pelajari sudah tahu. Padahal baru hari ini baru kita akan mempelajari hadza nih. Hadza nih itu untuk ganda. Kalau untuk jamak apa, Om? Haulai. Haulai. Coba sekali lagi. Haulai tullabu. Itu ada alnya tidak? Oh iya. Kalau bentuk mufradnya tidak ada alnya, jamaknya jangan ditambahkan al juga, sama hitungnya. Apa tadi? Haulai tullabu jadidatun. Tullabu tanwin tidak? Tullab tanwin tidak? Oh tidak ya. Tanwin tidak, saya tanya.
Tadi Siti Khadijah kan jawabnya tulabu kalau nggak salah. Iya betul. Iya, tanwin ya Hmm. Ustaz. Yang betul gimana? Haulai tulabun. Ya. Haulai tulab. Kenapa tidak? Kenapa kok jadinya tanwin tidak seperti di awal tadi? Karena tidak ada alif lamnya ya. Betul sekali, tidak ada al, maka tanwin. Haula'i tullabun. Istamir. Lanjutkan. Tulabun. Ini jadinya jadi mu'anas juga ya Ustaz. Kenapa mu'anas? Mu'anas itu kalau yang tidak berakal saja. Oh, kalau nggak berakal ya. Haulai tulabun jadidun. Oh, Gitu. kenapa masih jadidun? Katanya dulu ketika kita belajar mubtada khobar itu harus mengikuti Apa yang mengikuti ya? Jadi mubtada'nya. jamak. Betul. Haulai tulabun jududun. Gitu ya. Ahsanti, gitu. Haula'i tullabun jududun, gitu ya. Haula'i tullabun jududun. Ini jangan karena kita terlalu fokus ini jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil itu kita perlakukan seperti mufrad muannas. Nanti yang berakal jangan dilupakan. Yang berakal itu hukum asalnya. Kalau jamak tetap jamak kan gitu Om ya. Jadi isim isyarahnya jamak, khobarnya jamak, na'atunnya jamak. Kalau itu berakal gitu kan Om ya. Kalau yang ghairu akil berarti dia dijadiin mu'anas semua ya? Itu kalau jamak ghairu aqil kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Gitu ya. Itu jamak ghairu aqil saja. Kalau jamak yang berakal, hukum asalnya mengikuti jamak ya jamak kan gitu ya. Iya. Kalau muzakar gitu ya. Betul. Kalau muzakar ya muzakar, muannas ya muannas. Gitu ya. Syukran. Baik, nastamir raqam 12. Ibu Titi Suryawati hadirah. Lam tahdur Ibu Titi. Ba'daha Bu Yuni, tafadhali Bu Yuni. Ustaz. Ulaika ar-rijalu ulama'u kabirun. Kabirun itu ada bentuk jamaknya tidak Om? Kibarun. Ahsanti, Masya Allah. Sekali lagi Om. Ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun. Ulaika ar-rijalu ulama'u. Ulama itu yang pendek yang mana, yang panjang yang mana? Coba. Ulama itu ulama'u. Ahsanti. Ulamnya pendek Om ya? Iya. Jangan bingung. Ulama'u kibarun. Ahsanti. Ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun. Allah alaika. Bingung ya? Insyaallah Ustaz. Ada yang terlewat yang belum saya sebut namanya? Halo? Ada yang terlewat yang belum menjawab? Sudah semuanya? Sudah. Baik. Kalau sudah semuanya kembali ke Bu Anita. Tafadhali. Rakam 13. Tafadhali Bu Anita. Halo. Ya Ustaz. Naam, tafadhali. Ya. Hazihi anharu kabiratun. Iya benar. Sekali lagi. Hazihi iya benar. Hazihi berarti hazir anharu kabiratun. Gimana sih? Sekali lagi. Yang yakin dong. Ini nahrun kan? Iya nahrun. Iya betul, an-nahru. Hazihi ini pakai alif lam ya. Hazihil anharu kabiratun. Ahsanti. Hadhil anharu kabiratun. Ahsanti. Ini kembali ke ghairu aqil lagi. Hadhil anharu kabiratun. Jadi Bu Anita pura-pura nggak bisa. Naam, tafadhali. Hal min soal?
Ustadz itu bukan kibarotun ya, enggak? Kenapa kibarotun? Kibarotun Oh, ada iya. kibarotun. Nggak Ayo, ada Ustaz. kabirotun, ada yang kibarun. Kalau di sini kibarun, kenapa kibarun? Bukan kabirotun. Kibarotun. Kabirotun. Sebentar Ustadz. Punya saya yang benar Yang mana? kabirotun. Yang mana? Yang mana? Yang mana di sini? Yang mana? Maksudnya yang nomor 13. Iya, Ustadz. Nomor 13 kabirotun, bukan kibarotun. Nggak ada Kan kibarotun. goiru Oh, nggak ada. akil ya. Oh iya, iya. Kibarun kalau- itu jama, itu kibarun itu bentuk jama. Jama akil, jama akil tentunya. Se- Kalau di sini nahrun, an-nahru, ma makna an-nahr? Sungai. Sungai. Jamaahnya akil atau ghairu akil? Al-anhar. Kan goiru akil. Nah, tetap ghairu akil kita perlakukan seperti mufrad muannas. Ya udah. Ah. Berarti benar ya kabirotun ya Pak Ustadz? Kabiratun. Naam. Ya. Masih bingung nggak, Om? Tadi yang tanya siapa? Bu Citra tadi, Om. Udah nggak bingung, yakin nggak bingung? Ya Allah, Ustadz. Kabiratun. Jadi ini bentuk mufrad muannas. Berarti kalau Kan itu yang goiru akil ya, ngikutin jamak itu ya. Bagaimana, Om? Bagaimana? Yang goiru kalau yang goiru akil juga. Oh, yang kalau yang akil ya. Yang akil Yang kenapa? Kalau adanya jamak, khabarnya jamak gitu ya. Betul. Jadi itu kan sebelumnya dari bab 13 kita mengenal bentuk jamak kan Ibu ya? Kita mengenal bentuk jamak. Jadi aslinya hukum asalnya itu kalau mubtada'nya itu jamak, maka khobarnya ikut jamak. Betul? Soh? Kalau misalkan man'utnya jamak, maka na'atunnya ikut jamak. Soh? Sahih. Kalau misalkan yang ditunjuk itu jamak, maka ism isyarahnya ikut jamak. Soh? Halo? Ya, Ustaz. Itu hukum asalnya seperti itu. Itu berlaku untuk akil, untuk yang berakal. Itu Om ya? Iya. Itu berlaku untuk yang berakal. Sedangkan yang ghairu akil, yang tidak berakal bagaimana? Kita perlakukan seperti mufrad muannas. Oh, gitu. Gitu Ibu ya? Mubtadanya aja diganti jamak gitu ya. Yang mana ini Om? Al-anhar itu jamak kan, bukan? Betul, ini al-anhar, ini jamak. Kenapa kok pakainya hadhihi? Karena al-anhar ini yang ditunjuk, ini jamak ghairu aqil, maka ism isyarahnya pakai mufrad muannats, hadhihi. Kemudian khabarnya kabiratun. Kabiratun kenapa tidak kibarun? Karena al-anhar ini jamak ghairu aqil, maka khabarnya mufrad muannats. Gitu Om ya? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Masih ada yang bingung Ibu? Naam? Ustaz, mungkin maksud yang tadi mungkin agak bingung di kabirotun. Mungkin kalau misalkan anharu kan dia bentuknya kan jamak Ustaz. Mungkin ada yang berpikir ini kabirotun juga harus ikut jamak, padahal kan enggak seperti itu. Jadi dia ini mufrad muannas ya Ustadz ya. Hanya anharu saja yang jamak ya Ustadz ya. Betul. Kalau yang kabirotunnya dia tetap mufrad muannas begitu Ustadz. Nah, tidak ikutan jamak juga Ustadz. Gitu. Nah. Jadi kalau merubah jadi jamak itu dilihat-lihat Om ya. Ini jamak aqil atau ghairu aqil. Gitu Om ya. Kalau jamak aqil, jamak yang berakal, naam semuanya ikut jadi jamak juga. Khabarnya, na'atunnya, ism isyarahnya ikut berubah jadi jamak. Kalau jamaknya adalah jamak aqil yang berakal. Tapi kalau jamaknya adalah jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal, maka kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Semuanya, baik khabarnya, baik na'atunnya, baik ism isyarahnya maupun dhamirnya. Yang penting kita perlakukan seperti mufrad muannas gitu aja. Kita anggap seperti mufrad muannas. Gitu ya, Bapak ya? Ya.
Ya Ustaz. Ya. Nah, Rasulullah murana aja. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Soal, ada pertanyaan? Soal ya, akhwat? Belum ada Maafi? lagi. Belum ada lagi. Baik. Kalau tidak ada, kita coba lihat PR kemarin. Ini alhamdulillah Ibu-ibu sudah mengumpulkan semuanya kecuali yang belum. Belum. Yang belum nanti silahkan disusulkan Ibu ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, di sana PR-nya kemarin at-tamrinu tsalis, latihan ketiga, perintahnya dha'i fil amakinil khaliyati fima yali akhbaron munasiban. Letakkan pada bagian yang kosong berikut ini khabar yang sesuai, gitu ya. Khabar yang sesuai di sana sudah disebutkan semuanya mubtada, ma'rifah semuanya. Tinggal ditambahkan khabar supaya jadi kalimat sempurna. Kita mulai dari Bu Citra, tafadhali. Tadi Bu Anita kan terakhir. Al-baitu Diisi pensil dong. al-baitu kabirun. Al-baitu Kabirun. Iya, kabiru Kabirun. kabirun Ustaz. ahsanti. Al-baitu kabirun, tidak ada tidak ada alnya berarti tanwin kan gitu Bu Citra ya? Ya Ustaz. Al-baitu kabirun. Jayyid. Ini kan jawabannya bebas. Thumma Bu Dewi tafadhali raqam 2. Oh ya, ini udah dijawab nomor 1 dan 2 kemarin. Ana labas. Qalamu maksurun. Gimana? Al-qalamu maksurun. An-nujumu dari an-nujumu aja nggak masalah. Dari itu ya Ustaz. Ya. An-nujum jamilatun. An-nujumu jamilatun ahsanti. Fatahullah alaik. An-nujumu jamilatun. Ba'daha ya Bu Edita, tafadhali. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Jayyid. Fatahullah alaik. Al-babu maftuhun. Thumma ba'daha Ibu Erlina, tafadhali. Raqam 4. Adek, nggak bisa masukin sih. Ibu Erlina. Ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ahsanti. Al-qalamu maksurun. Jayyid. فتحنا عليك بعدها مؤرني رقم 5. Al-buyutu nadhifatun. Al-buyutu nadhifatun. أحسنت. فتحنا عليك بعدها رقم 6. Fadilah Nur Ma'arifah. Tafadhali. Nampaknya baru hadirah. Fadilah. Halo. Nanti ya balik lagi Mami. Baik. Kalau belum bisa bersambung, kita skip dulu. Kita langsung ke Ibu Herawati. Tafadhali Ibu Herawati. Raqam 6. Al-abwab. Al-abwabu maftuhatun. Ahsanti. Al-abwabu maftuhatun. Ini jamaknya. Afwan. Khabarnya mufrad muannas. Jayyid. Al-abwabu maftuhatun. Ba'daha raqam 7. As-sayyaratu. Ibu Nina. Tafadhali Ibu Nina. Halo, Bu Nina. Ibu Nina Miranti. Raqam 7. Tafadhali. Ya, iya. Kedengeran nggak suaranya? Naam, masmu'. Kedengaran, masmu'. Al-qalam itu. Masa al-qalam nomor 7 sekarang. Oh, nomor 7. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Kasih khabar, kasih sifat aja apa gitu terserah. Saya lupa Ustaz, sayyarah mobil ya Ustaz ya? Betul. Oh ya, as-sayyaratu
Jadidun. Masa jadidun? Sayarotu al-jadidu. Masa? Jadidatun. Jadidatun. Kenapa jadidatun? Karena Enggak. sayaroh. Karena sayaroh. Sayaroh. Mu'anas. Enggak. Mu'anas. Karena mu'anas ya. Tapi Iya. ini jamak ini Om. As-sayyaratu. Oh, as-sayarotu. Jadudun. Ya. Gimana? Jududun. Ya, toyib. Ini goyah ini imannya. Galau. Jadidatun atau jududun? Jadidatun. Jadidatun. Yakin jadidatun? Enggak. Enggak. Ini jujur sekali. Nah terus gimana? Yakinnya gimana? Istikharah dulu. Pokoknya mu'anas juga saya lupa apa ya. Ini mu'annas, betul mu'annas. Ini dan ini sayyarat, as-sayyarat itu aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Berarti mudah saja. Khabarnya mufrad mu'annas. Mufrad mu'anas. Kan ini ghairu aqil. Meskipun ini jamak as-sayyarat, tapi ini ghairu aqil, tidak berakal. Kita perlakukan seperti mufrad mu'annas. Gitu kan Om ya? Iya. Jadi gimana? Jududun? Saya lupa. Kalau mu'anas tetap lupa Ustaz. Astagfirullah, parah banget. Jadi Iya tadi. Jadi datun Ustaz. Iya, jadi datun. Gitu ya? Iya benar, jadi datun. Jadi datun. Sudah yakin belum? Sudah Ustaz. Sudah. Jadi datun mufrad mu'annas. Jadi ini as-sayyarat, ini jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad mu'annas. Jadi khabarnya bentuknya mufrad mu'annas. Mu'annas tunggal. Jadi datun gitu ya. As-sayyaratu jadi datun. Paham halik? Ba'daha Ibu Nurilah, tafadhali raqam 8. Al-mindil. Al-mindilu wasikhatun. Coba al-mindil di sini mufrad atau jamak? Al-mindil ini mufrad. Mufrad, ahsanti. Mufrad ya tetap kita perlakukan seperti mufrad. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Pendek semuanya. Al-mindilu wasikhun. Gitu ya. Fatahallah alaih. Bodek gitu loh Pak Ustaz. Padahal saya nulisnya wasikhun. Ini terpengaruh apa dong? Ya, pengaruh dengan ya itulah. Ya itulah. Tayyib yasarallahu murakunna. Astaghfirullahalaikum jami'an. Lawas, masalah. Kita lanjutkan ya. Raqam 10 Bu Siti Khadijah, tafadhali. At-tullab. Nomor 10 ya Ustaz. Ya. Nomor 9 dong Ustaz. Oh iya, astagfirullah. Tadi Bu Nurilah nomor 8 Om ya? Oh nomor 9 betul. Raqam 9 Om, nomor 9. Tafadhali. Afwan, saya salah Om. Al-fanadiqu. Al-fanadiqu jududun ya. Al-fanadiqu. Pelan-pelan. Al-fanadiqu ini mufrad atau jamak? Jamak ya Ustaz. Jamak. Aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Kalau jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad mu'annas ya. Mufrad mu'annas. Jadi khabarnya gimana? Al-fanadiqu jadidatun. Ahsanti ya. Al-fanadiqu jadidatun. Gitu ya? Kalau mau pakai sogir, boleh sogirotun boleh? Boleh. Al-fanadiqu sogirotun boleh. Yang penting mufrad mu'annas ini boleh ngisinya dengan sifat apapun. Yang penting sesuai gitu ya. Ini kalau muzakkar ya muzakkar, kalau jamak aqil berarti ya jamak juga, kalau jamak ghairu aqil berarti mufrad mu'annas kan gitu ya? Iya. Alaikum. Nah, nastamir. Ba'daha raqam 10 Bu Yuni, tafadhali Bu Yuni. Ya Ustaz.
At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Masya Allah. At-talibatu mujtahidatun. At-tullabu mujtahiduna. Para siswa semuanya rajin. Ini di sini juga at-talibatu mujtahidat. Ya kan ya? Ya, Ustaz. Ini di sini ibu-ibu semuanya at-talibat mujtahidat. Ini para siswi yang rajin semuanya di sini. Amin. Termasuk rajin mengerjakan PR. yang belum dikumpulkan ya. Kalau Naam. Ustaz, Naam. akil berarti kalau jamaknya muzakkar itunya khobarnya jamak muzakkar lagi ya? Iya, kembali ke hukum asal, Kalau jamak ya kita perlakukan seperti jamak kan gitu hukum asalnya. Iya. Itu kalau berlaku untuk yang berakal. Gitu kan namanya? Iya. Jadi kalau jamak akil, jamak yang berakal itu ya kita perlakukan seperti jamak. Nah, khobarnya jamak, na'tunya jamak, isyarahnya jamak, dhamirnya juga jamak. Tapi kalau ghairu aqil yang tidak berakal kita perlakukan seperti mufrad muannas. Itu ya. Iya. Nastamir kembali ke Bu Anita, tafadhali raqam 11. Al-qumsan. Al-qumsanu nadhifatun. Ahsanti, al-qumsanu nadhifatun. Al-qumsan ini jamak kan ya? Jamak dari? Iya. Komisun. Qamis, al-qamisu. Al-qumsanu ini jamak. Al-qamisu. Berarti jamak, ini jamak aqil atau ghairu aqil berarti? Ghairu aqil. Makanya tadi al-qumsanu nadhifatun. Mufrad muannas. Ahsantun. Dari nazifun. Hal min soal ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan? Soal, ada pertanyaan? Afwan yang nomor 10 tadi jadinya gimana Ustadz? Kelewatan tadi saya. Wah ini kelewatan loh. Ini kelewatan. Enggak masalah. At-tullab ini jamak berakal kan ya? Iya. Ini mujtahiduna bukan ya? Boleh. At-tullabu mujtahiduna, boleh. At-tullabu jududun, boleh. Gitu ya. Iya. Yang penting jamak juga, khobarnya jamak juga. Gitu ya. Iya. Karena ini berakal. Mujtahiduna bisa ya Ustadz ya? Bisa, mujtahiduna. Oke, syukron Ustadz. Afwan. Baik, hal min soal, ada pertanyaan lagi, Bu? Halo? Enggak. Belum ada. Ustadz, kalau at-thalibatu jadi apaan tadi? Kalau laki-laki kan atulabu mujtahiduna. Kalau at-thalibatu mujtahidatun. Ya, terima kasih Ustadz. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, assalamualaikum. Nah, ini tamrin terakhir namanya di pelajaran ini. Baik, hati jam'al kalimatil atiyah. Sebutkan bentuk jamak. Bentuk jamak ya. Ini sambil murajaah bentuk jamak ibu-ibu. Ini dari bab 13 kemarin kita sudah mengenal bentuk jamak. Di sini sekarang kita sudah bab 17. Insya Allah masih ingat kan ibu ya? Tapi ini jamaknya kebanyakan ghairu aqil. Ghairu aqil belum jauh nih, bukan bab 13. Ghairu aqil mulai dari bab 16 kemarin. Nah, baik. Kita mulai dari Bu Citra, tafadhali. Raqam 1. Ini babun jamaknya Abwabun. Abwabun, ahsanti. Babun abwabun. Baik, nastamir labas. Bu Dewi, tafadhali raqam 2. Baitun Buyutun. Buyutun, jayyid. Ba'daha Ibu Edita. Najmun Nujumun. Ahsanti. Ba'daha Ibu Erlina. Qalamun Aqlamun. Aqlamun. Ahsanti. Aqlamun. Ba'daha Ibu Erni. Himarun Humurun.
Humurun, ahsanti. Ada jamak yang lain selain humur? Kelamun nggak? Ya, himarun, jamaknya humurun. Ada lagi bentuk jamak yang lain? Apa ya kemarin? Apa ya kemarin? Humurun. Oh, tidak di sini. Baik. Apa jamak yang lain dari himar? Ada dua kemarin. Apa Om? Saya izin sebentar. Umrun Hamirun. 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 Umurun. Hamirun. Sururun. Atau di Amerika Serikat. Kemudian kurikulumnya sendiri juga mengandung problem based learning. Jadi di sini untuk perkuliahan itu Kamus jamak taksir kalau nggak salah ada deh ya. Kamus jamak taksir. Maaf. Afan nih, Beb. Saya minta maaf. Baik. Tadi sampai nomor 5 ya, Beb ya? Halo? Ya. Halo? Ya, Suara saya Ustaz. terdengar? Nah. Ya Ustaz. Kata Om, himarun jamaknya humurun dan Hamirun. Hamirun. hamir. Ahsantun. Tadi bisa humurun, bisa hamir. Subhanallah. Barusan Bu Erni ya? Mbak Erni ya? Taib. Ba'daha fadilah. Fadilah, bisa bersambung suaranya? Iya, Ustaz. Fadli, raqam 6. Raqam 6. Sururun. Sarirun, sururun. Ahsanti. Sarirun, sururun. Rahmahanaik. Ba'daha Ibu Herawati, raqam 7. Nahrun. Jamaknya? Harun. Anharun. Ahsanti. Anharun. Ba'daha Ibu Nina, tafadhali Ibu Nina. Sayyaratun lagi. Sayyaratun. Sayyarotun. Ahsanti. Sayyaratun. Fatah alaik. Ba'daha Ibu Nurilah. Kalbun. Kalbun. Kilabun. Kilabun. Ahsanti. Kalbun. Kilabun. Jayyid. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Ta'iratun. Jamaknya? To'iratun. To'iratu. To'iratun. Tetap tanwin. Ya. Ta'iratun. Gitu ya? Kan tidak ada al. Ya. Alhamdulillah. Ba'daha Bu Yuni. Tafadhali darsun. Oh, nggak pakai ini. Darsun. Bu Yuni. Ya Ustaz, apa Ustaz? Durusun. Durusun. Pendek. Durusun. Ahsanti. Ya, roknya panjang ya. Durusun. Fatahlah alaik. Kembali ke Bu Anita. Tafadhali. Bahrun. Durusun. Bahrun. Biharun. Bu Anita. Halo. Halo, Bu Anita.
Mana nih Mbak Nita? Oh, Nggak ada, Ustadz. nggak ada Om ya? Wah, menghilang. Di belakang. Terputus nampaknya koneksi. Berarti kita langsung ke Bu Citra. Bahrun biharun. Ahsanti, bahrun biharun. Wah, ini Dita. Oh, Masya Allah, Dita sudah masuk ternyata. Bahrun biharun. Ahsanti. Fatahullah alaik. Berarti ba'daha Bu Dewi. Kitabun jamaknya? Kutubun. Kutubun, jayyid. Kitabun kutubun. Fatahullah alaik. Ba'daha Dita. Nur Fadilah. Rakam 14. Qamisun. Qamisun. Qumsanun. قمصان أحسن قمصان. Telat masuk karena bimbingan dari dosen, dengan dosen katanya di Dita. Baik, Dita semester berapa Dita? Masih semester 5, cuma ada project itu Ustaz. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Nah, بعدها Ibu Edita. Darrajatun. Darrajatun. Ahsanti, darrajatun. Jamak muannas salim. Mudah. Baik, بعدها Allahumma shalli ala Muhammad. Bu Erlina. Haqlun. Haklun, hukulun. Ahsanti, huqulun. Kembali ke Bu Erni. Mbak Erni. Jabalun jamaknya? Jibalun. Jibalun. Ahsantunna. Fatahullah alaikum. Hal min soal, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan tentang perubahan bentuk jamak ini? Perubahan bentuk jamak seperti ini lebih baik dihafal, lebih baik dihafal. Gitu ya? Yes. Memang sih kita kalau kita sudah banyak menghafal, itu biasanya kita bisa menebak polanya. Saya sendiri dulu nggak harus semuanya hafal gitu ya. Tapi di awal-awal itu juga ngafal. Ketika kita menghafal, itu kita bisa menebak pola. Biasanya kalau bentuk mufradnya sama, biasanya bentuk jamaknya juga sama. Gitu ya. Nomor 16 apa Ustaz? Apa Om? Nomor 16. Haqulun, huqulun. Nomor 16 atau 19? 19 nggak ada di sini. Hiqalun. Haqulun, huqulun. Ustaz, Haqulun, itu na'am. nggak sama sama mufrad ya semua ya, walaupun polanya sama gitu ya. Bagaimana Om? Kayak bahrun kan biharun, kalau haklun haklun kan Na'am. Seperti faslun fusulun. Seperti faslun fusulun. Kalau bahrun biharun seperti apa yang lain? Kalbun kilabun. Ya kan namanya? Kalbun kilabun, bahrun biharun, sama polanya. Kalau haklun seperti faslun fusulun. Oh gitu. Jadi na'am. Kalau fathah kayak jabalun, jibalun sama kan? Na'am, jabalun, jibalun. Apa lagi? Sama biharun. Padahal Apa? jabalun kan fathah tengahnya ya. Enggak pasti. Iya, karena sebenarnya memang bentuk jamak itu bukan qiyasi. Bukan qiyasi itu maksudnya bagaimana? Bukan, tidak bisa diqiyaskan. Sebenarnya nih Om ya. Sebenarnya itu tidak berdasarkan pola. Jadi sebenarnya bentuk jamak itu laisa qiyasian, bukan qiyasi, tidak bisa diqiyaskan, bukan berdasarkan pola. Sebenarnya seperti itu. Tapi kenapa kalau kita minta untuk menghafal, biasanya itu tidak beda jauh gitu ya, untuk memudahkan kita. Gitu ya. Iya. Tapi nggak selalu sama gitu ya. Tidak selalu sama. Ini. Tidak selalu sama. Tapi kan ya kemungkinan kan nggak jauh-jauh kan ya. Kalau bahrun sama haqlun itu kemungkinan sama-sama mana ini? Sama seperti kalbun atau sama seperti faslun kan gitu ya. Iya. Ya Ustaz.
Baik. Wassalamualaikum. Ada lagi pertanyaan Ibu? Visual, ada pertanyaan? Nafi. Nafi? Alhamdulillah. Kalau Nah, yang kalau yang Nahrun itu beda sendiri ya? Nahrun. Naam, nahrun, anharun gitu ya. Nahrun, anharun. Sama Sama komi. dengan abawabu ya, Ustaz. Mirip seperti babun, abawabun. Akolamu. Babun. Bukan itu panjang banyak. Kan huruf kedua sukun. Iya. Komisun juga beda ya. Komsonun gitu ya. Qumsonun. Nah, Komisun, komson. nah, memang pada dasarnya itu laisa qiyasian, bukan kiasi gitu ya. Tidak bisa dikiaskan. Memang aslinya seperti itu. Beda, misalkan seperti misalkan Yang penting hafal aja. yang penting dihafal dulu. Beda dengan misalkan fi'lun. Nanti fi'lun itu qiyasi kan, ya. Kemudian ism fa'il, kata yang menunjukkan pelaku, kata yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Lalu kata yang menunjukkan alat, kata yang menunjukkan tempat atau waktu, itu qiyasi. Itu bisa dikiaskan, ada polanya. Ya, ada polanya. Tapi kalau jamak, aslinya jamak itu laisa qiyasian, tidak berdasarkan dikiaskan gitu enggak? Iya. Tidak berdasarkan pola. Aslinya seperti itu. Gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu? Layujat. Kalau tidak ada, di sana terakhir, halaman terakhir di bab ini, ad-darsus sabi' asyar, di sana ada kalimat al-jadidah, dan alhamdulillah sudah hafal kan Ibu ya? Di sana asy-syarikah, jamaknya asy-syarikatu. Lalu mudirus syarikati. Thumma al-qamisu, jamaknya al-qumsanu, thumma rakhisun. Ada pertanyaan Ibu tentang pelajaran ke-17 ini? Ad-darsus sabi' asyar. Hal min soal? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya. Soal? Maafi? Kalau tidak ada pertanyaan. Naam? Terakhir bacaan roh. Yang kata terakhir apa nih, Ustaz? Yang kata terakhir rokhis. Rohi. Rokhis. Naam, ma mana rokhis? Murah. Murah. Murah ya? Rokhis. Naam, murah. Rokhisun, murah. Rokhisatun, murah juga. Gitu ya? Ya, ya. Kadang ini Ustadz, karena kan udah jamaknya kan udah mulai bercampur ya. Jadi kalau apa? Ya jadi loadingnya agak lama aja Ustadz. Ya apa-apa, yang penting sudah tahu. Kalau loading itu kan sedang mencari kan gitu biasanya, Weh. Berarti kan ada yang dicari kan itu. Itu berdasarkan umur juga nggak, Ustaz? Bagaimana? Oh nggak, saya cari pembenaran nggak jadi. Kalau yang awal-awal, good try. Yang awal-awal kan baru satu aja gitu kan yang zakar. Ya takdir. Ini karena udah bercampur sama yang goirul akil, jadi itu loadingnya agak lama aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalau loading itu berarti ada yang diproses kan gitu ya. Berarti kan sudah tahu, sudah ingat. Hanya saja kita harus membiasakan itu supaya prosesnya itu lebih cepat di istihadarnya itu, menghadiskannya itu. Gitu ya. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan Ibu. Nastamir? Ya. Nastamir ila ad-dars ats-tsamina asyara. Kita lanjutkan ke bab 18 Ibu sekalian. Ad-dars ats-tsamina asyara. Mada sanadrus fi hadzal bab atau fi hadzal dars? هناك ثلاثة مباحث. Di sana ada 3 pembahasan Ibu sekalian. 3 pembahasan itu apa saja? 3 pembahasan itu apa saja? Al-mabahatsul awal al-ismul mutsanna. Al-ismul mutsanna. Kemudian al-mabahatsul tsani hadzani wa hatani. Tadi kan saya bilang, wah ini sudah tahu hadzani ini berarti sakti ini. Sudah belajar sebelumnya. Ini padahal hadzani baru mau kita pelajari di sini.
Ini Asal. hadani wa hatani. Apa, Om? Bagaimana? Asal-asalan Ustaz Hazani gitu. Oh, tapi kan berarti sudah pernah tahu kan, Om? Pernah dengar. Hadani dan hatani ismu isyarah lil musanna. Tsumma al-mabhatsu tsalits, pembahasan ketiga ismu istifham kam. Kata tanya kam. Jadi ini mungkin kata tanya baru buat kita. Sebelumnya kita belum menjumpai kata tanya kam. Ya kan Ibu ya? Ya. Baik. Iya, Ustaz. Mubasyarah kita langsung ila mabhatsil awal. Kita langsung ke pembahasan pertama al-ismul musanna. Al-ismul musanna. Sebelumnya di semester 1 dulu, semua kata yang kita pelajari itu bentuknya mufrad atau tunggal. Sah? Betul? Ya. Ya, betul. Sahih. Di semester 1 semuanya mufrad dulu yang kita pelajari. Cuma fil mustawa tsani. Kemudian di semester 2 ini, di awal-awal semester 2 kita mulai dikenalkan dengan jamak. Sah? Sahih. Nah, di bab 13 di sana kita dikenalkan jamak, baik jamak muzakkar maupun muannas, baik yang salim maupun taksir. Kemudian kemarin juga kita mengenal jamak yang ghairu aqil. Baik. Pengelompokan kata berdasarkan jumlah. Pengelompokan kata berdasarkan jumlah di dalam bahasa Arab itu tidak hanya mufrad dan jamak, tidak hanya tunggal dan jamak. Kalau di bahasa kita hanya tunggal dan jamak kan gitu, Ibu ya? Kalau di dalam bahasa Arab, pengelompokan kata berdasarkan jumlah itu menjadi 3. Ada mufrad. Mufrad dalam bahasa kita apa, Ibu? Tunggal. Lalu ada musanna dan baru jamak. Jadi mufrad, musanna, jamak. Jadi ada mufrad yaitu tunggal, kemudian musanna. Musanna itu apa? Dua. Double atau ganda gitu ya. Jadi dua itu disebutnya musanna. Kemudian 3 atau lebih baru disebut jamak. Gitu Ibu ya. Jadi jamak itu dimulai dari 3 dan seterusnya. Itu baru jamak. Wadih? Kalau 2 disebut apa Ibu? Musanna. Musanna. Ahsantun. Enggak bingung kan Ibu ya? Di sana disebutkan al-musanna. Al-musanna itu apa yang dimaksud? Di sana kalau pengertiannya dalam bahasa Arab, madalla ala snaini aw isnataini. Kata yang menunjukkan 2 atau ganda, baik mudzakkar maupun muannas. Wadih? Mana? Ulang lagi. Kata yang menunjukkan. Ulang lagi. Baik. Ism musanna, al-musanna maksudnya apa? Madalla ala snaini aw isnataini. Kata atau ism yang menunjukkan ganda, baik mudzakkar maupun muannas. Sama, mau mudzakkar maupun muannas disebutnya tetap musanna kalau ganda. Gitu ya, Bapak? Bingung tidak? Insyaallah enggak. Ada yang masih kurang jelas atau masih bingung? Hal min soal, ada pertanyaan? Halo? Lagi nulis mana? Ada yang bingung tidak Ibu? Di soal, ada pertanyaan? Ya, insyaallah. Tidak Om ya? Jadi musanna udah gampangnya sih simpelnya musanna itu berarti ganda gitu ya. Baik. Di sana ada contoh takrirna ba'di daftarun. Daftarun. Marratan ukhra daftarun. Ma ma'na daftarun? Buku Mada? Buku tulis. Ahsantuna. Buku tulis. Daftarun maknanya buku tulis. Kalau kita perhatikan daftarun di sini mufrad atau jamak? Mufrad. Ini mufrad. Kalau kita ingin mengatakan 2 buah buku tulis, maka jadi bagaimana? Daftaroni. Itu sudah pinter-pinter semuanya, belum dikasih tahu. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Baik, karena nambah nih. Daftaroni.
Daftaroni. Marratan ukhra. Daftarani. Daftaroni. Ma ma'na daftarani? Dua buku tulis. Dua buah buku tulis. Ahsantunna. Kalau daftarun ini bentuk mufrad, sah? Ya. Kalau daftarani ini bentuk mufrad atau jamak? Musanna. Ini bentuk musanna. Ahsantunna. Enggak bingung kan Ibu ya? Ini daftarani ini bentuk musanna. Kalau daftarun ini mufrad muzakkar. Kalau daftarani ini bentuk musanna. Baik. Kalau kita perhatikan di sini Ibu. Bedanya apa antara bentuk mufrad dan musannanya? Bedanya ada Islam. Ada tambahan alif dan nun. Ahsantunna, tambahan alif dan nun. Jadi cara merubah bentuk mufrad menjadi musanna dengan cara menambahkan alif dan nun. alif dan nun di akhirnya. Mudah kan Ibu ya? Ya, insya Allah. Jadi cara merubah bentuk mufrad menjadi musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Misal kitabun musannanya Kitabani. kitabani. Baitun baitani. Rajulun rajulani. Nahrun Naharoni. kok dari nahar? Nahrun. Roni. Nahroni gitu. Nahroni, bukan Syahroni. Ini Bu Anita nampaknya sering mute malam hari ini. Enggak, Pak. Takut mengganggu. Mengganggu siapa? Baik, ya masalah. Gitu Ibu ya, mudah kan umumnya caranya. Cara merubah mufrad menjadi musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Mudah, semudah itu saja. Tambah alif dan nun maka jadi musanna. Nggak bingung kan Ibu ya? Insya Allah. Qalamun, qalamani. Jadi tidak ada harokat yang dirubah sama sekali. Kecuali harokat yang terakhir itu karena setelahnya kan alif kan, jadi fathah. Sebelum alif pasti fathah. Daftarun jadi daftaroni. Jadi yang harokat yang depan-depan itu nggak ada yang dirubah sama sekali. Seperti nahrun tadi, nahrun haknya sukun tetap sukun. Nahroni, gitu ya. Qalamun, qalamani. Baik. Berikutnya di sana, kalau di sini contoh yang pertama ini bentuknya mudzakkar. Kita lihat contoh yang kedua yang muannas. Karena ba'di nafidatun. Ma makna nafidah? Jendela. Jendela. Baik. Ini bentuk musanna atau jamak? Mufrad. Ini bentuk mufrad. Santunna. Nafidatun. Jadi musanna atau jamak? Musanna. Musanna atau jamak? Jamak. Mufrad nafidatun. Mufrad muannas. Menjebak. Nafidatun, ayo nafidatun jamak atau musanna? Mufrad muannas. Mufrad. Ini jangan ketukar istilahnya. Nah, ini mufrad muannas. Ini juga jangan ketukar ya antara musanna dan muannas. Muannas. Ya, mirip. Mirip-mirip. Biasanya kalau awal-awal belajar itu kadang ketukar-tukar antara musanna dan muannas itu. Insya Allah di sini nggak ada yang ketukar-tukar ya. Nah, musanna itu ganda. Kalau muannas itu lawannya mudzakkar. Itu kan Ibu ya? Ya. Terus saya tanya lagi, nafidatun ini jamak atau muannas? Jamak atau muannas? Jamak atau musanna? Mufrad. Muannas. Ini mufrad ya? Ini mufrad dan bentuknya muannas jenisnya. Ini mufrad muannas. Kalau kita rubah menjadi musanna, maka jadi bagaimana? Nafidatani. Ahsantunna. Karirna ba'di. Nafidatani. Ma makna nafidatani? Dua buah jendela. Dua buah jendela.
kalau kita perhatikan cara merubahnya dari mufrad menjadi musanna sebenarnya sama persis, yaitu dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Ya atau ya? Ya. Ya, hanya saja di sana ada penyesuaian pada huruf ta. Sebelumnya tak marbutah menjadi tak maftuhah. Ya kan Ibu ya? Di sini aslinya taknya marbutah sebelumnya. Nafidatun. Taknya marbutah. Di sana bulat taknya. Betul? Ketika dirubah menjadi musanna ditambah alif dan nun, maka taknya berubah menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka. Tak maftuhah. Tak yang terbuka, bukan tak terbuka. Kalau tak terbuka tertutup. Tak maftuhah, ya kan Ibu ya? Di sana ada perubahan pada taknya. Tak yang sebelumnya tak marbutah menjadi tak maftuhah. Insyaallah jelas Ibu ya? Tapi intinya sama, cara merubah mufrad menjadi musanna itu dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Wadih? Misal, sayyaratun musannanya? Sayyaratun. Madrasatun? Madrasatan. Mudarrisatun? Mudarrisatani. Apa lagi Om? Tabibatun? Tabibatan. Mudah kan Ibu ya? Ya. Jadi tidak ada perubahan di depan, hanya ditambahkan alif dan nun di belakang. Wadih? Wah. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah tidak ada pertanyaan di soal. Ayudat? Nggak ada insyaallah. Mudah. Ntar kalau dicampur juga keder lagi. Nah, Ibu kan pintar-pintar. Sekarang kelihatannya aja kayak mudah, ntar ganti ada soalnya diawur-awurin keder lagi. Nah, enggak insyaallah. Galau. Nanti gampang lah insyaallah gampang. Yang penting cara merubah mufrad menjadi musanna awalnya seperti ini. Nanti kalau tamrin nanti. Dipikir nanti. Kalau nanti pikir nanti kan gitu. Tayyib. Kita lanjutkan terlebih dahulu Ibu-ibu. Berikutnya di sana ada pembahasan hadani wa hatani. Hadani. Karirna ba'di hadani. Hadani. Ma ma'na hadani? Ini dua. Untuk Ini musanna. Hadani ini bentuk musanna dari hadza. Ya kan Ibu ya? Hadani ini bentuk musanna dari hadza. Aslinya hadza. Hadza untuk mufrad, untuk satu. Hadza. Kita katakan hadza. Kalau musanna kita menunjuknya dengan hadani. Gitu Ibu ya? Hadani. Wadih? Di sana ada keterangan hadani ismul isyarah. Ini kata tunjuk lil musanna al qaribil mudzakkar, untuk ism musanna qarib mudzakkar, yang dekat dan laki-laki. Enggak bingung Ibu ya insyaallah? Insyaallah. Atau dengan kata lain tadi mudahnya hadzani itu bentuk musanna dari hadza. Gitu Ibu ya? Ya. Jadi hadza, hadzani jamaknya Hadzani. Haulai. Haulai. Jangan dilupakan. Dilupakan itu nggak enak kata saya. Enaknya bikin kayak tabel sendiri gitu kali ya Ustadz ya. Nanti insya Allah akan ada perbandingan insya Allah di bab 20 insya Allah. Bab 20 apa 21? 21 maafan. Bab 21. Bab 21 itu bab murojaah. Semuanya nggak ada pembahasan baru, itu murojaah semuanya di bab 21. Di sana nanti akan ada perbandingan. Ini hadza untuk mufrad, kemudian hadzani dan haulai. Ya kan Ibu ya? Iya. Hadza, hadzani, haulai. Untuk yang jauh gimana nanti insyaallah. Sekarang yang dekat dulu. Misal di sana ada contohnya. Karirna ba'di hadza daftarun. Hadza daftarun. Ma ma'na hadza daftarun? Ini buku tulis. Ini sebuah buku tulis. Santunna. Ini kalau kita perhatikan, ini bentuk jamak atau musanna?
Hadza Mufrad. Mufrad. ini bentuk mufrad. Ahsantuna. Ini bentuk mufrad. Ini mufrad mudzakkar. Sah? Ini mufrad mudzakkar. Kalau kita rubah menjadi musanna maka jadi bagaimana? Hadzani daftaroni. Ahsantunna karirna ba'di. Hadzani daftarani. Hadzani daftaroni. Ma ma'na hadzani daftarani? Ini dua buku tulis. Karena yang ditunjuk ini musanna, ya kan ya? Musanna daftarani. Karena yang ditunjuk ini musanna, maka ism isyarahnya juga harus pakai musanna. Gitu ya, Bu ya? Enggak bingung ya, insyaallah. Insyaallah. Jadi disesuaikan juga mudzakkar muannasnya disesuaikan. Kalau di sini mudzakkar maka pakainya hadzani. Kalau muannas bagaimana? Kalau muannas pakainya hatani. Karirna ba'di. Hatani. Hatani. Ma ma'na hatani? Dua. Ini dua. Sama maknanya dengan hadani. Hanya saja penggunaannya untuk muannas. Kalau musanna sama-sama musanna. Hadani dan hatani musanna. Jangan ketukar musanna muannas. Ini hatani ini ismul isyarah, kata tunjuk lil musanna untuk ganda al-qarib al-muannas. Yang dekat dan muannas. Gitu ya, Bu ya? Iya. Enggak bingung ya, insyaallah. Jadi dengan kata lain juga bisa kita katakan hatani ini bentuk musanna dari Hadhihi. hadhihi. Ahsantunna. Enggak bingung ya? Ulangan dari kasih tahu. Jadi hadhihi urutannya hadhihi hatani Hadza. jamaknya hadhihi hatani summa Haulai. haulai kan sama jamaknya hadhihi dan hadza jamaknya sama kan Mas? Haulai. Masih ingat kan namanya? Jadi kalau hadza tadi hadza hadzani haulai hadhihi hatani haulai. Haulai kalau ulaika kan jamak dari dzalika dan tilka. Ya kan namanya? Oh iya. Baik. Kita baca di sana ada contoh. Karirna ba'di hadhihi nafidatun. Hadhihi nafidatun. Ma ma'na hadhihi nafidatun? Ini satu buku tulis. Ini sebuah buku tulis. Ini sebuah jendela. Jendela. Saya ikut-ikutan, Om. Yang sudah malam, ya. Jam berapa ini, Om? Hadhihi nafidatun ini sebuah jendela. Ini jamak atau musanna? Mufrad. Ini mufrad. Ini mufrad. Hadhihi nafidatun. Ini mufrad tapi muannas. Ya kan, Ibu ya? Ya. Ini mufrad tapi muannas. Kalau kita rubah jadi musanna jadi bagaimana? Hatani nafidatani. Santunna. Karirna ba'di hatani nafidatani. Hatani nafidatani. Ahsantunna. Ma ma'na hatani nafidatani? Ini dua jendela. Ini dua buah jendela. Ahsantunna. Fatahallahu alaikunna jami'an. Ini soal, ada pertanyaan Ibu? Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Jadi kalau yang ditunjuk musanna, maka ism isyarahnya juga bentuknya harus musanna. Gitu Ibu ya? Dan disesuaikan mudzakkar muannas. Ada pertanyaan Ibu? Oh iya, saya lupa Ibu. Tadi ketika kita membahas ism musanna, cara merubah mufrad menjadi musanna tadi dengan cara apa Ibu? Menambahkan alif dan nun. Menambahkan alif dan nun. Misalkan tadi daftarun jadi daftaroni. Baik. Alif pada ism musanna itu apakah selamanya alif seperti itu? Pasti alif dan nun. Tidak. Ada yang ya itu Ustaz. Iya. Ya. Ini berarti Ibu sudah jauh nih pernah belajar. Baik.
Jadi sebenarnya alif itu sebagai tanda i'rab Ibu sekalian. Kalau marfu tandanya alif. Jadi alif itu mewakili dhammah. Gitu ya, Ibu ya? Karena Marfu aslinya alif. Oh, iya, Ustaz. aslinya kan daftarun, tandanya dhammah, marfu. Ya kan, Ibu ya? Daftarun ini marfu, tandanya dhammah, daftarun. Tapi ketika menjadi musanna, jadi daftaroni. Nggak ada dhammah lagi kan, Om ya? Iya, Ustaz. Jadi alif itu mewakili dhammah sebagai tanda rofa. Oh, Gitu Om ya? Itu berarti. Bagaimana? Dia tanda rofa yang musana itu alif gitu ya. Tanda rofa pada isim musanna itu alif. Bukan dhammah lagi, udah nggak ada dhammahnya, hilang. Ini tanda rofanya alif. Kalau misalkan keadaan i'rabnya berubah, kalau misalkan jadi majrur, lalu jadi gimana? Iya. Ya, non. Alifnya itu berubah menjadi ya. Kalau majrur, maka alifnya berubah jadi Iya. jadi ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi daftaroini. Misalkan ala daftaroini, gitu ya, Bu ya. Daftaroini. Bingung tidak, Ibu? Iya, Ustaz. Insyaallah. Jadi, tapi tadi dasarnya merubah mufrad menjadi musanna adalah menambahkan alif dan nun. Gitu Ibu ya. Tapi alif ini hanya berlaku dalam keadaan rafa. Kalau marfu dengan tanda alif. Tapi kalau majrur atau mansub juga, kalau majrur atau mansub maka berubah alifnya menjadi iya. Gitu Ibu ya. Mansub juga ya, Ustaz. Nah, mansub juga. Insyaallah wadah. Mansub, kita belum mempelajari mansub, insyaallah di semester depan kita akan baru masuk ke pembahasan nasab. Mansub itu biasanya tanda utamanya fathah. Semoga Allah memberikan kemudahan di semester depan. Gitu Ibu ya. Jadi di sini tambahan di belakang musanna itu alif dan nun, tapi alifnya itu bisa berubah menjadi ya kalau dalam keadaan jar atau nasab. Wadih? Wadih. Alhamdulillah. Dan itu berlaku juga pada isim isyarah, Ibu. Isim isyarahnya hadzani bisa menjadi hadzaini. Hatani bisa menjadi hataini kalau majrur atau mansub. Gitu Ibu ya? Wadih? Ya, Ustaz. Bingung tidak Ibu? Hal min soal, ada pertanyaan? Dengan latihan baru nggak bingung, Ustaz. Amin. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, ya sallallahu warana. Kita lanjutkan dulu Ibu ya. Ini sudah nggak ada pertanyaan? Insyaallah. Nastamir. Pembahasan terakhir di bab ini yaitu tentang kam. Ma ma'na kam? Berapa? Ahsantuna. Kam bermakna berapa? Kam yang di sini adalah kam istifhamiyah. Kam yang merupakan kata tanya, maka kita artikan berapa tadi. Ya kan Ibu ya? Sebenarnya kam itu tidak hanya kata tanya saja, tidak hanya kam istifhamiyah saja. Nanti insya Allah kita juga akan dikenalkan ada kam khobariyah. Kam khobariyah itu tidak bertanya, tapi mengungkapkan betapa banyak gitu. Seperti di dalam hadis kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu kam di sana tidak bertanya, tapi mengungkapkan betapa banyak. Kam min shaimin. Ada juga di dalam ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak sekelompok kecil yang bisa mengalahkan fi'atan katsiratan. Jadi kelompok yang lebih besar, yang lebih banyak jumlahnya biidznillah, dengan izin dari Allah. Jadi kam
kam itu tidak hanya kam yang artinya berapa gitu ya Bu ya. Itu gambaran saja. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan dijelaskan tentang kam khobariyah di semester 7 insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Amin. Ya Nah, Rabb. tapi di sini kita baru dikenalkan kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah yaitu kam yang digunakan untuk bertanya. Maknanya berapa? Di sana ada keterangan di bawahnya ism istifham lil adad. Kata yang digunakan untuk menanyakan apa Ibu? Jumlah. Jumlah. Tentunya adat. Adat itu bilangan atau jumlah. Gitu Ibu ya? Jelas Ibu ya insyaallah di sini? Insyaallah. Ketentuannya bagaimana? Coba kita lihat contohnya terlebih dahulu. Karena ba'di. Kam kitaban 'indaka? Kam kitaban indaka? Indi kitabani. Indi kitabani. Marratan ukhra. Kam kitaban 'indaka? Kam kitaban indaka? Indi kitabani. Indi kitabani. Ahsantum. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Berapa buku yang kamu punya? Punyaanmu. Milik ini. Indi kitabani. 2 buku. Saya punya 2 buku. Berapa buku yang kamu punya? Saya punya 2 buku. Ahsantum. Kam kitaban 'indak? Kalau kita perhatikan di sini, kira-kira ada yang aneh tidak, Ibu? Ada yang berbeda tidak? Ada yang tidak normal tidak? Kitaban. Ahsantum. Diwarnai ya. Baik. Kam kitaban, kam di sana istifham lil adad, menanyakan jumlah atau bilangan. Selanjutnya di sana kitaban, ini benda yang ditanyakan, ya kan Ibu ya? Ya. Ya Ustaz. Baik. Setelah kam itu selalu ada tamyiz mansub. Tamyizun mansub. Tamyiz itu apa sih? Ibu mungkin ada yang sudah jauh belajar tamyiz itu apa Ibu? Tamyiz itu sebenarnya secara fungsi tamyiz itu menjadikan makna kalimat Om ya, bukan makna kata. Kalau dulu kita membahas di semester 1 makna kata. Tamyiz itu fungsinya menjadikan makna kata lebih spesifik. Makna kalimat. Saya mengatakan tadi apa? Jadi tamyiz itu fungsinya menjadikan makna susunan kalimat itu lebih spesifik. Menjadikan makna kalimat ya, bukan makna kata. Kalau makna kata kan dulu ma'rifah itu ya, ma'rifah nakiroh, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Kalau itu kalimat apa? Ustaz menjadikan makna kalimat lebih spesifik. Jadi spesifik ya? Spesifik. Lebih spesifik. Oh, tamyiz mansub maksudnya jadi fathah. Tamyiz itu fungsinya seperti itu, ya. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan lebih mendalami lagi. Tapi di sini yang penting difahami saja. Setelah kam itu pasti ada tamyiz, gitu ya. Setelah kam pasti ada Tamyiz. Tamyiz itu berlaku pasti seperti itu. Setelah kam itu pasti ada tamyiz. Meskipun tamyiz itu nampak atau tidak nampak, meskipun tamyiz itu disebutkan atau muqaddar atau tidak disebutkan. Tapi pasti setelah kam itu pasti ada tamyiz. Tamyiz tadi. Tamyiz itu yaitu tadi fungsinya itu biasanya untuk menjadikan makna kalimat lebih spesifik. Contohnya gimana, Om? Kalau dalam selain kam, misalkan
Hmm. Pantesan mahal. Aduh. Misalkan di dalam ayat, misalkan di dalam ayat di surat Yusuf, Nabi Yusuf pernah menyampaikan kepada ayahanda beliau, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya telah melihat, inni ra'aitu, saya telah melihat ahada asyara, 11. 11 ini masih umum sekali. Saya melihat 11, bisa 11 apapun ya kan, Mas? Iya, Ustaz. Lalu disebutkan tamyiz setelahnya kaukaban 11 bintang. Gitu, ya? Kaukaban. Kaukaban itu sebagai tamyiz. Gitu ya, Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi menjadikan makna kalimat itu lebih spesifik. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Seperti di dalam ayat yang lain, misalkan. Dalam surat Al-Kahfi, Ibu sering membaca, insyaallah, ana aktsaru minka, apa Ibu? Walada. Walada, atau yang istilahnya, ana aktsaru minka malan. Ya kan, ya? Waladan atau malan. Ana aktsaru minka, ana aktsaru minka. Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Kan bisa umum sekali, ya kan Ibu ya? Lalu disebutkan tamyiz setelahnya malan, harta, atau waladan, anak. Gitu ya, Bu ya? Wafajjarnal arda uyuna. Wafajjarnal arda uyuna. Dan kami telah mengalirkan atau membuka di bumi itu uyunan. Uyunan itu sebagai tamyiz. Uyun itu maksudnya mata air. Gitu ya, Bu ya? Kurang lebih demikian. Gitu ya, Bapak ya? Tamyiz. Tamyiz itu fungsinya untuk menjadikan makna kalimat lebih spesifik. Baik. Tapi di sini tidak usah terlalu dipusingkan, Ibu. Tamyiz ini tidak usah terlalu dipusingkan. Yang penting setelah kam itu kita tahu, setelah kam itu kedudukannya sebagai tamyiz. Gitu ya, Bapak ya? Dan selalu mansub. Tamyiz setelah kam istifhamiyah selalu mansub. Fatah tain ya, Ustaz. Mansub, yang penting mansub. Yang penting mansub. Entah kalau bisa diharokati fathah, ya fathah gitu. Gitu ya, Bapak ya? Dan tamyiz itu biasanya memang nakiroh, Ibu. Tamyiz itu nakiroh. Gitu ya, Bapak ya? Gimana? Halo? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi setelah kam itu apa, Ibu? Tamyiz. Tamyiz. Setelah kam itu pasti ada tamyiz. Dan kalau kam ini adalah kam istifhamiyah, maka tamyiznya pasti mansub. Mansub. Gitu ya, Bu ya? Mansub tandanya fathah. Selama bisa ditandai fathah, maka tandanya fathah. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Baik. Di sana kam kitaban indaka, kalau misalkan bertanya berapa pena? Kam qalaman indaka, berapa anak? Kam waladan laka, gitu ya, atau laki. Gitu ya, Bu ya. Jadi setelah kam itu pasti mansub, nakiroh mansub. Gitu ya, Bu ya. Wadih? Nakiroh mansub. Karena kedudukannya sebagai tamyiz. Kalau ditanya kenapa mansub? Karena sebagai tamyiz. Gitu ya, Bu ya. Ini sebenarnya ada pengecualian, Ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau misalkan bertanya dengan harga, itu gimana? Bertanya tentang harga, itu gimana, Ibu? Bu Nurilah, biasanya kalau berapaan gitu. Tanya, misalnya berapaan gitu, gimana? Apa? Kamsa.
pakainya become gitu. Become. Kalau menanyakan harga gimana Ibu? Become. Jadi ditambahkan huruf jar bi sebelumnya. Become. Become hadhihi sa'ah. Apa namanya? Jam ini berapaan gitu namanya? Become. Become hadzal kitab, berapa harga kitab ini berapa gitu. Gitu Ibu ya. Become. Kalau kam ini diawali huruf jar seperti bi di sini, become, maka tamyiznya boleh majrur. Misalkan karena pakai jar ya Ustaz. Karena ada huruf jar sebelum kam. Jadi become riyalin. Misalnya seperti itu. Become riyalin. Hadzal kitabu. Nah, berapa rial harga kitab ini gitu ya, Bapak ya? Boleh. Jadi boleh. Saya tidak mengatakan harus, tapi boleh. Jadi kalau diawali bi atau huruf jar di sini, boleh mansub, boleh majrur. Boleh become riyalan, boleh become riyalin. Gitu ya, Bapak ya? Bingung tidak? Oh iya, jadi, iya Ustaz. Jadi aslinya tadi setelah kam itu tamyiz mansub, ya kan ya Bapak ya? Nah, tapi kalau sebelum kam itu ada huruf jar bi misalnya, jadi become, maka tamyiznya boleh mansub, boleh majrur. Jadi, boleh become riyalan, boleh become riyalin. Wadih? Wadih. Bingung tidak Ibu? Nggak bingung ya insyaallah. Kalau nanya jam biasanya gimana Ibu? Sa'atan. Kam sa'atan. Al-an. Tapi biasanya kalau dalam percakapan langsung biasanya kami sa'atul ana, kam as-sa'atul ana. Biasanya kalau dalam percakapan langsung seperti itu. Kam as-sa'atul ana, kam as-sa'atul an. Biasanya seperti itu. Lalu itu tamyiznya mana? Katanya setelah kam itu pasti ada tamyiz. Nah, sebenarnya itu ada tamyiznya, tapi sengaja tidak disebutkan. Sebenarnya kalau lengkap, kam sa'atan as-sa'atul ana. Gitu ya, Bu ya? Kam sa'atan as-sa'atul ana. Itu kalau disebutkan lengkap seperti itu. Tapi kalau dalam percakapan biasanya langsung tamyiznya mahdhuf. Tamyiznya sengaja tidak disebutkan jadi kam sa'atul ana. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Jadi tetap setelah kam itu pasti ada tamyiznya. Gitu ya, Bu ya? Halo? Halo? Yes, Ustaz. Nah, di sana jawabnya kam kitaban indaka, jawabnya langsung jawabnya langsung indi kitabun. Afan indi kitabani gitu ya. Jadi disebutkan jumlahnya berapa? Saya punya jumlahnya berapa? Gitu ya, Bu ya? Wadih? Mudah ya insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Buat sore ini buat anak-anak. Ya sore juga kan Halo? mau pergi. Ada pertanyaan Ibu? Enggak yang Belum Tidak ada. Oh, gitu. Kita coba lanjutkan sebentar ya. Kita coba lanjutkan sebentar. Di sana ada hiwar. Kita langsung baca. Di sana ada percakapan antara mudarris dan beberapa muridnya. Kita lihat apa yang mereka bicarakan. Karirna ba'di. Kam akhwan laka ya Muhammadu? Kam akhwan laka ya Muhammadu. Marratan ukhra. Kam akhwan laka ya Muhammadu? Kam akhwan laka ya Muhammadu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Berapa saudara laki-lakimu yang kamu punya? Wahai Muhammad. Berapa saudara lakimu? Wahai Muhammad. Gitu. Di sana kenapa akhwan? Kenapa mansub? Tamyiz. Karena sebagai tamyiz dari kam. Ahsantun. Thumma Muhammad menjawab. Karena ba'di. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ma ma'na? Maksudnya Saya mempunyai satu saudara. Maksudnya dua ya Ustaz. Hah?
Li, saya mempunyai satu Li saudara akhun, laki-laki. Saya mempunyai li Satu. akhun Saya Seorang punya saudara laki-laki. wahidun. Oh iya, Satu kan Om ya? satu ya. Satu. Satu. Kalau akhawani itu baru 2. Ya. Kan Om ya? Nah, kalau 2 kan ada tambahan alif dan nun ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Akhun wahidun, wahid. Satu. Baik. Nastamir, Al-Mudarris kembali bertanya. Tapi ini Ibu-Ibu kalau saya tanya rangkaian susunan kalimatnya nggak bingung ya? Kenapa bantu apa? Apa nih? Amat. Baik. Apa nih, Ibu? Di sini kalau saya tanya susunan kalimatnya bingung tidak, Ibu? Ini jumlah ismiyah, ya kan, Ibu ya? Li akhun wahidun. Li akhun wahidun ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu pasti ada mubtada dan ada khobarnya. Mubtadanya mana, Ibu? Mubtadanya Akhun. Kalau jar dan majrur kan nggak mungkin jadi mubtada kan namanya. Jar dan majrur itu biasanya jadi apa? jadi majrur itu jadi mudhaf. Biasanya jadi khobar. Jadi khobar. Jadi khobar ya kan namanya. Misalkan Muhammadun fil masjidi, Muhammadun mubtada fil masjidi khobar, ya kan namanya? Ini juga. Ini mubtadanya mana berarti? Kata akhun. Akhun ini mubtada. Mubtada wa huwa man'ud. Gitu ya, Bu ya? Mubtada wa huwa man'ud. Li itu khobar. Li itu khobar muqaddam, khobar yang diawalkan, jar majrur, khobar yang diawalkan. Akhun itu mubtada, marfu' wa huwa man'ud. Wahidun itu na'atun. Gitu ya, Bu ya? Enggak bingung ya, insyaallah? Insyaallah. Baik, nastamir. Karena ba'di. Wa kam ukhtan laka? Wakam ukhtan laka. Marratan ukhra. Wa kam ukhtan laka? Wakam ukhtan laka. Ma ma'na? Dan berapa saudari kamu? Berapa saudarimu? Thayyib. Di sana ukhtan mansub juga karena tamyiz dari kam, gitu ya? Ahsantunna. Muhammad menjawab li ukhtani. Li ukhtani. Ma ma'na? Saya punya dua saudari. Dua saudari. Ukhtani. Ukhtani ini mufrad atau jamak? Musanna. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu kalau itu musanna? Ada nunnya. Nun. Tambahan alif dan nun di belakangnya. Tambahan alif dan nun di belakangnya. Gitu ya, Bu ya? Enggak bingung ya, insyaallah. Thumma nastamir. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Kam ya Hamidu. Ma ma'na? Berapa roda? Ada berapa roda sepeda? Sepeda ya. Berapa roda sepeda? Wahai Hamid. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Baik, ajalah itu maknanya roda. Tapi tergantung konteksnya. Ajalah itu juga bisa bermakna tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Maknanya apa, Om? Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu ya. Tergesa-gesa itu datang dari setan. Bukan ban itu dari setan, bukan ya? Al-ajalatu minasyaitan itu tergesa-gesa maknanya di sana. Kalau di sini ban. Baik, Hamid menjawab laha ajalatani. Nah, makna? Dia mempunyai dua roda. Laha ini siapa? Darroja. Roja ya. Hamid masa punya 2 roda? Yes. Punyanya 3 roda. Tayyib. Laha ini maksudnya ad-darajah, lid-darajah kita ya. Anjalatani. Dia mempunyai 2 roda. Ini musanna kan Ibu ya?
Ya. Ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Thumma nastamir. Al-mudaris kembali ke pertanyaan. Kam 'aidan fi sanati ya Zakaria? Kam dan Zakaria. Ma ma'na? Berapa jumlah hari dalam satu tahun ya Zakaria? Berapa jumlah hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Di sana aidan kedudukannya sebagai Sebagai tamyiz. Keadaannya Mansub. mansub. Tanda nasabnya fathah. Ahsantun. Sama, nastamir. Karena Ali Zakaria menjawab, "Fis sanati 'aidani." Huma 'Aidul Fitri wa 'Aidul Adha. Idul Fitri wa Idul Adha. Ma ma'na fis sanati 'aidani? Dalam satu tahun dua hari raya. Ada 2 hari raya. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ahsantunna fatahallahu alaikunna. Di sana aidan ini bentuk mufrad atau jamak? Musanna. Musanna. Dari mana kita tahu? Alif nun. Ziyadatu alif wan nun. Tambahan alif dan nun di belakangnya itu menunjukkan musanna. Gitu ya, Bu ya? Enggak bingung ya, insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini bagaimana Ibu? Untuk hiwar yang selanjutnya. Hiwar yang selanjutnya di sana kita lanjutkan di pekan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan tugas kalau bisa PR Om ya. PR. Baik. PR-nya di sana latihan 4 Ibu. Latihan 4 ini halaman berapa Ibu? Latihan 4. Halaman 88. Samanial 88. Kayak salap ya. Iya. Baik. Wajib manzili di sana at-tamrinur rabi safhah thaminah wa thamanun halaman 88. Perintahnya apa? Hawwil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila mutsanna. Hampir sama dengan PR sebelumnya. Rubahlah setiap mubtada pada susunan kalimat berikut ini, bedanya ila mutsanna, menjadi bentuk mutsanna. Gitu ya, Bu? Rubahlah setiap mubtada pada susunan kalimat, pada setiap susunan kalimat berikut Min jumlah atiyata ila musanna. Ila musanna, menjadi musanna. Kalau PR sebelumnya kan jamak kan ya, yang musanna. Misal, hunaka misal. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kalau kita rubah menjadi musanna, mubtada'nya hadza jadi hadzani. Dan khobarnya juga ikut juga jadi musanna. Jadi hadzani kitabani. Gitu Bapak ya? Enggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah jami'an. Di sana ada 10 Ibu-ibu sekalian, ada 10 soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Nanti berarti ini ya, juga ada mudzakkar, ada muannas. Jadi harus dilihat hati-hati. Ini ada mudzakkar, ada muannas gitu ya Bapak ya? Kalau mudzakkar jadinya hadzani, kalau muannas di sana nomor 2 contohnya hatani. Gitu ya, Bu ya? Ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Enggak bingung kan, Ibu ya? Insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan tentang tugas tulis ini? Yujad. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan tentang tugas tulis, ini sekalian tugas hafalan ya Ibu, meskipun kita pekan depan insya Allah masih membahas bab ini, bab 18, tapi supaya tidak menumpuk di akhir, kita langsung hafal juga kosakata bab 19 Ibu ya, nggak apa-apa Om ya insya Allah. Gimana Om? Halo? Ya nggak apa-apa Ustaz. Kita coba lihat Ibu. Kosakata bab 19. Bab 19 mana? Baik. Bab 19 Ibu sekalian di sana ada tasi'a asyara. Di sana ada 21 kosakata Ibu. Di sana kebanyakan bilangan.
Karena memang bab 19 kita akan mulai masuk membahas tentang kaidah bilangan. Gitu ya, Beb ya? Di sana ada thalathatun, arba'atun, khamsatun, tis'atun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kalau urubda kullun maliziyya syukran mukhtalifatun qudama thamanun ini harga nisfun qirshun ini uang logam thumma hafilatun rakibun su'alun dan jaibun gitu ya, Beb ya. Itu diperhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. Dan di sana juga ada asalib, ada 3. Kam taliban fil fasli. Nah, ini tadi kita membahas tentang kam, di bab berikutnya nanti kita membahas tentang jumlah. Nah, bisa jawab jumlahnya. Di sana fihi asyaratu tullabin, di dalamnya ada 10 murid. Hum min biladin mukhtalifatin. Gitu ya, Bu ya. Ini tugas tulisnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada pertanyaan nih, Bu? Kalau bab 20 insya Allah sedikit itu, nanti aja. 20 sedikit bisa katanya. Hal min soal, ada pertanyaan ya, Ibu? Kita biar nggak numpuk-numpuk di akhir, kita hafalkan sekalian gitu ya, Ibu ya. Karena ini kemarin di rapat itu rencananya itu kalau bisa Desember sudah selesai pembelajaran. Libur ya, Ustaz? Hah? Selesai bukan berarti libur. Nah, insya Allah ya kita lihat nanti, Om. Semoga Allah berkenan. Biasanya kalau akhir tahun kan pengennya libur, Om ya, Ibu. Semoga Allah berkenan. Baik, tidak ada pertanyaan, Ibu. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga di antara kita semuanya di sini, di antara anggota kelas kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Demikian juga dengan keluarga kita, perawat kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan semoga setiap umat muslim yang sedang ditimpa musibah, semoga diberi kesabaran dan semoga segera diberi solusi yang terbaik. Amin ya Allah. Baik, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz.